Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bab tashmitil 'atis wa hukm at-tatha'ub. Bab menjawab daripada orang yang bersin dan hukum orang yang tatha'ub, menguap. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tatha'ub. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Tapi orang yang bersih yang mengucapkan alhamdulillah. Jadi utas itu jangan diartikan yang kehausan. Al-atsu haus. Enggak. Mana di sini al-atas yakni apa? Bersin. Wa yaqra'u at-tatha'ub, dan tidak menyukai menguap. Karena menguap itu daripada syaitan. Fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Apabila bersinlah seseorang daripada kamu dan dia memuji Allah SWT, dia kata alhamdulillah, maka wajiblah bagi tiap-tiap muslim yang mendengarnya mengatakan kepada dia, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Jadi jikalau sekarang yang bersin, acum, kalau dia kata alhamdulillah, maka yang mendengar tu dan dia dengar ucapan alhamdulillah, wajib dia menjawabnya. Ada orang yang bersin, dia dengar, tapi dia tak dengarkan jawaban, maka tak wajib. Mesti didengar dulu jawaban alhamdulillah. Bila diwajibkan kita menjawabnya? Ketika kedengaran alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Sebab ada seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bersin, kamu tidak mengucapkan atau tidak mendoakan saya, tapi seorang itu bersin, kamu doakan, kenapa? Kata Rasulullah, karena kamu enggak mengatakan alhamdulillah. Wa amma tatha'ub, dan adapun tatha'ub fa innama huwa minasyaitan, sesungguhnya dia itu daripada syaitan. Kenapa daripada syaitan? Sebab itu orang yang tatha'ub ni selalu nak tidur dia. Ngantuk. Ngantuk ni biasanya kadang-kadang gangguan syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Maka jikalau menguaplah seseorang kamu, hendaklah dia tolak dengan semampunya. Kayak gitu, hantar dulu. Jangan sempat dia menguap depan orang dengan tenganga mulut. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Jikalau seorang kamu menguap, maka ketawalah syaitan daripada dia. Jadi kalau kita kata jangan betul, bagaimana caranya? Tutup atau usahakan memang untuk tutup dan jangan nampakkan orang kita menguap. Kalau kita katakan dalam riwayat yang lain mengatakan pada qala dhahaka syaitan. Jika dia katakan maka syaitan itu akan ketawa. Sebab yang namanya tatha'ub ni ada peringkatnya. Ada orang cuma gitu saja. Ada yang jadi bagaimana supaya kita tidak diketahui syaitan? Ditutup, kemudian ditahan sikit. Sudah? Ditahan. Kalau kita buka begitu saja, maka syaitan akan mengetahui kita. Qultu qala ulama, Imam Nawawi berkata di sini, berkata para ulama, maknahu anna al-utas sababuhu mahmud. Karena sesungguhnya yang bersin ini sebab-sebabnya itu dipuji. Wa khifatul jismi allati takunu li ikhtilatil akhlaq wa takhfifil ghidha. Dia adalah keringan tubuh yang dianya mensedikitkan campuran makanan, wa takhfifil ghidha, dan mensedikitkan makanannya. Wa amrun mandubun ilaih, dan itu adalah perkara yang disunatkan atau disukakan kepadanya. Biasanya datangnya
bersin tersebut disebabkan adanya makanan yang sedikit, ya, sebabkan makanan yang sedikit dan campuran makanan yang sedikit dan tubuhnya yang tidak berat. Li'annahu yud'ifu syahwata wa yusahilu ta'ah. Dan sesungguhnya dia itu melemahkan daripada syahwat. Orang yang makannya sedikit, syahwatnya lemah, enggak kuat sangat. Tapi kalau orang makannya semua daging ayam banyak-banyak, itu namanya apa? Syahwat badak. Atau syahwat apa? Gajah. Tengok perempuan langsung tertembak. Mandi. Hanya sekian. Sebab makan sedikit, syahwat pun akan biasa. Nah, jadi makanya untuk menjaga syahwat tu, kita silakan makan daging, tak ada masalah. Tapi daging itu pun jangan terus-terusan daging. Rasulullah SAW tak pernah melarang dirinya untuk makan daging. Ada makan daging, makannya. Apa yang ada dimakannya. Jadi tak boleh kita larang diri kita untuk makan sedap-sedap. Kita makan juga. Tapi jangan terusan begitu. Sebab itu makanya porsi makanan pun perlu dijaga, porsi makanan juga perlu diganti. Setiap saat kita hari ini makan ini, besoknya makan ini. Di sini umpamanya kita makan kari, besoknya makan apa lagi? Sambal, besoknya lagi makan budu, besoknya lagi makan macam-macam. Yang penting makan. Wa yusahilu ta'ah. Nah, kalau sekiranya syahwat dhaif, syahwat lemah, yusahilu ta'ah. Dia akan membuat kita mudah untuk beribadah. Siapa saja yang syahwatnya kuat, maka ibadah susah. Siapa saja yang memiliki syahwat kuat, syahwat itu bagaimana? Jangan kira syahwat itu untuk kita kepada perempuan saja, tak. Syahwat itu salah satunya syahwat tidur, syahwat makan, syahwat nafsu kita kepada perempuan, itu termasuk syahwat. Jadi kalau sudah syahwat kita berat, maka kita tidak akan mudah untuk melaksanakan taat. Apalagi kalau makanan itu makanan yang haram. Itu ulama kalau pas lagi dah susah sangat nak beribadah ni. Jadi makan apa benda yang haram ni? Mantuk. Dia tanya makan apa benda yang haram sehingga susah nak ibadah. Wa tasa'ubu diddi dzalika, dan menguap ini adalah lawan daripada itu. Kenapa kita menguap? Biasanya menguap ni kan setelah makan. Dia makan kita merasa ngantuk. So makanan tu banyak menguap. Ada orang setelah makan langsung tak berapa lama tidur langsung dia. Terletak langsung tidur. Sebelum dia tidur tentu dah menguap. Itu disebabkan apa? Makanan yang banyak. Yang seperti ini, orang yang banyak menguap, syahwatnya kuat. Bukan hanya syahwat kepada perempuan, tapi syahwat daripada berbagai macam syahwat. Orang seperti ini susah untuk beribadah. Pas lagi salat tidur, menguap, tidur. Pas lagi baca Quran, bukan baca Quran, matanya tertutup. Kenapa? Karena banyak makanan dan berat perutnya. Wallahu a'lam. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza 'atasa ahadukum falyaqulillahu alhamdulillah. Falyaqul alhamdulillah. Jika sekiranya bersinlah salah seorang kamu dan dia katakan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Hendaklah mengatakan atau menjawab baginya temannya atau kawan dia yarhamukallah. Fa idza qalahu, jika sekiranya dia katakan baginya yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Sampai situ lagi. Enggak ada lagi tambah-tambahan. Falyaqul yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Nah, maknanya di sini apa? Setiap orang memberikan kebaikan kepada kita, mesti kita balas. Rasulullah SAW kalau dikasih orang hadiah, Rasulullah balas walaupun sedikit. Kalau kita jawab Assalamualaikum, mesti kita jawab Waalaikumsalam. Sekedar apa yang dia buat. Kalau dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita mau lebihkan sedikit, warahmatullahi wabarakatuh, tak apa. Tapi kalau dia buat Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam, itu kurang. Dah sampai kepada wajib jawabnya tapi kurang dapat pahala. Sebab apa? Sebab kawan tadi itu kata Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kalau kita berikan orang itu bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kerana dia memberikan doa kepada kita, maka kita jawab kepada dia kembali.
Qala ulama balakum, makna balakum sini ay sya'nakum, keadaan kamu. Dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan pada keadaan kamu. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala atasa rajulan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bersinlah dua orang laki-laki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasammat ahaduhuma wa lam yashmatil akhar. Rasulullah SAW menjawab bersin salah seorang daripadanya dan dia tidak menjawab yang lainnya. Ada dua orang, satu dijawab Rasulullah, lagi tidak jawab. Faqala alladhi lam yusammithu, berkatalah orang yang tidak Rasulullah SAW berikan jawaban kepadanya. Atasa fulanun fasammattahu, si fulan itu bersin tadi, kamu jawabkan atau kamu berikan doa kepada dia. Wa atastu, dan aku telah bersin, kamu tidak memberikan jawaban kepada saya. Falam tusammitni, dan kamu tidak menjawabkan daripada bersin saya. Faqala, maka Rasulullah berkata, hadza hamidallah ta'ala, orang ini telah memuji Allah SWT. Wa innaka lam tahmidillah ta'ala, tetapi kamu tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kata kalau begitu orang tersebut wajib menjawab daripada atas dia, atau menjawab daripada bersinnya setelah mengatakan alhamdulillah. Warawaina fi sahih Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza 'atasa ahadukum fahamidallaha ta'ala fasammituhu. Kalau sekiranya seseorang itu bersin, maka dianya mengucapkan puji kepada Allah SWT. Fasammituhu, adalah kamu jawab daripada doa tersebut, doa orang yang bersin tersebut. Katakan yarhamukallah. Fa'illam yahmidillah, jika dia tidak mengucapkan puji kepada Allah SWT, fala tusammituhu, maka janganlah kamu jawab bersinan dia. Ini hadis sudah jelas sekali tentang fasammituhu, maknanya apa? Fil amar, al-amar lil wujub, amar untuk wajib. Kalau sudah wajib, maknanya orang yang mendengarkan dia bersin, kemudian dia dengar juga orang mengatakan alhamdulillah, maka kita wajib menjawabnya yarhamukallah. Kalau tak kita dengar, tak wajib sama kita. Warawaina fi sahihaihima 'anil Barra radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Tengok kalimat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat amarna ini adalah marfu hukumnya. Setiap perkataan sahabat dengan kalimat amarona, nuhina, umirna, itu semuanya adalah apa? Marfu hukumnya. Jadi nggak perlu lagi kita katakan qala Rasulullah SAW. Itu sudah hukum marfu. Sebab setiap sahabat mengatakan umirna, nuhina, itu sudah marfu. Berarti itu datang daripada Rasulullah SAW. Jadi kata Barra bin Adib, ada 7 perkara yang Rasulullah SAW suruh kami. Wa nahana an sab'in, dan dia larang kami daripada 7 perkara. Amarna bi iyadatil marid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menjenguk orang yang sakit. Siapa saja yang sakit daripada teman kita mesti kita jenguk. Sebab itulah perlu kita menanyakan keadaan kawan-kawan kita, nanya, si fulan enggak pernah nampak ni, kemana dia? Orang yang sakit, maka kita pergi. Kalau kita nggak pernah menanyakan keadaan teman kita, nggak pernah kita ingin tahu tentang masalah teman kita, maka tahu kita mereka sakit. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita prihatin dan berperhatian dengan teman-teman kita agar kita mengunjunginya. Wattiba'il jenazah, dah sakit dia mati, ittiba'il jenazah, ya kita ikuti. Kita apa? Ikuti jenazahnya sampai kepada kuburan. Mengikuti jenazah ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengantarnya itu di depan. Orang yang mengantarnya di depan. Itu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Kalau dalam Hanafi kata orang yang mengantarnya itu di belakang, mayatnya di depan. Syafi'i kata di depan, orang yang mengantarnya mayatnya di belakang. Seperti itulah. Masalahnya itu tak ada masalah ikhtilaf antara kedua-duanya itu. Tidak ada masalah, yang penting kamu mesti antar. Mesti antar. Dengan gara-gara itu pernah kejadian perang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gara-gara masalah ini. Dia kata
mengantar orang jenazah ni mesti di depan, enggak boleh di belakang. Jadi orang yang di belakang marah. Begitu kami juga buat bid'ah apa semuanya. Wa tasmitil atis, dan menjawab bersinan orang yang bersin. Wa idabatid da'i, menjawab daripada undangan. Ini undangan yang jikalau tidak ada undangan tersebut, benda-benda yang haram, benda-benda yang melalaikan. No, kalau sekiranya antara undang untuk ada perkawinan, dalam perkawinan itu tidak ada yang haram, maka tak mengapa. Tapi kalau ada perkawinan itu benda-benda yang haram, unsur-unsur yang haram, maka kamu tidak wajib untuk mendatanginya. Ada di situ umpamanya pertunjukan joget inul umpamanya, anak boleh datang, ponco-ponco umpamanya, nampak perempuan berjoget kiri kanan apa semuanya. Datang pula mak gelet apa, macam-macam yang gelet orang Mesir umpamanya, gelet tari pusat, haram, tak boleh datang ke situ, bahkan tak wajib dan haram datang hukumnya. Bila ada dakwah tersebut benda-benda yang haram. Karaoke ni ya? Kalau ada karaoke. Karaoke lagu yang haram tak boleh. Lagu pengantin. Lagu pengantin pun. Pengantin baru. Yang Rasulullah SAW kata, I'lanu nikah bidufur. Adalah kamu iklankan nikah kamu dengan duf. Tapi masalah lagu-lagu ni masih ada ikhtilaf ulama lagi. Tapi Rasulullah suruh untuk pukulkan duf. Kalau duf silahkan. Lagu-lagu itu ada ikhtilaf ulama tentang masalah haramnya atau enggak haramnya. Ulama-ulama ahli Madinah kata lagu-lagu ni halalnya halal, haramnya haram. Halalnya yang halal, haramnya yang haram. Nak karaoke yang menyanyi yang ni buka mendadah aurat lah apa semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Zaman sekarang susah. Yang kata kalau ada maksiat di sana tidaklah wajib kita mendatanginya. Tapi kalau tidak ada maksiat wajib. Ada masalah. Ini rumah kita, sebelah acara buat, sebelah lagi acara buat. Mana didahulukan? Waktunya sama. Mana kita dahulukan? Kanan. Kanan ke kanan? Yang sini ke sana ke? Yang kita buatkan. Jangan tanya, kita buat nasi apa? Sapi ke? Kerbau ke? Banyak ke? Berapa kilo? Sekian banyak. Macam-macam makanan. Lain pula ikan asin. Ini sajalah. Tak boleh. Yang kita tengok itu mana yang paling dekat dengan rumah kita. Mana yang paling dekat dengan rumah kita. Kalau sekiranya orang yang paling dekatnya itu semua sama dekat, ini bagian kedua, mana yang paling apanya? Orang yang paling takwa, yang paling dekat dengan kita pula, dengan perasaan kita. Datang situ dulu, baru datang ke sini. Waraddis salam, menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, seperti orang Mesir. Menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikum. Waalaikum. Wabarakatuh. Ada juga ini waalaikum masih lagi tu. Itu kan jawab orang Kristen. Ada juga assalamualaikum wabarakatuh. Wah, ini sama seperti orang tukang potong-potong semuanya. Sama wabarakatuh haram hukumnya. Sebab kamu jawabnya wajib. Kalau katanya wabarakatuh, anda belum lagi jawabkan salam. Sebab wabarakatuh itu sunnah saja. Tambah-tambahan. Yang wajib itu waalaikumsalam. Itu yang wajib. Ya. Ketika orang kata assalamualaikum, jawabannya wajib waalaikumsalam. Waalaikumsalam ni jawaban wajib. Anda datangkan yang sunnah, anda campakkan yang sunnah yang wajib. Mana boleh? Barakatuh katanya. Barakatuh apa? Jatuh-jatuh. Wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Kau tengok dah kawan kau dizalimi, ditipu, dibuli, dia apa semuanya, kau tolonglah. Atau dah pemerintah umpamanya atau polis dah menzalimi dia, bantu dia. Karena kan sekarang ni banyak keamanan, petugas keamanan bukan mengamankan, malah mengacau keamanan. Keadilan katanya, rumah keadilan bukan buat keadilan, tak buatkan keadilan. Ini zaman sekarang. Jadi kalau tahu begitu, kamu mesti tolong dia. Wa ibrahil qasam. Wa ibrahil qasam, kita membuat bagus akan sumpahan dia. Bagus dengan sumpahan tersebut. Ini kalau dia bersumpah, kalau orang tersebut bersumpah, mesti sumpah tersebut dibuat bagus. Jangan sumpah yang macam-macam. Kalau antara dua qasam, dia kata aku tak akan makan ni. Dia tengok benda itu lebih bagus daripada yang dia ini kan, maka dia batalkan qasam tersebut, bayar ni, bayar kifarah. Allah, aku tak akan makan ayam ni. Dia kata.
Makan ayam tuh bagus, supaya nggak makan. Maka dia bayar apa? Bayar kifarah supaya dia makan ayam. Kafarah apa kena bayar saya? Tengok babul kifarah lah. Tengok babul kifarah. Kita potong-potong sikit-sikit perkara di sini. Warawaina fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Hakul muslim khamsun. Hak orang muslim itu adalah 5. Di hidup ini ada namanya hak, ada kewajiban. Di hidup ini ada apa namanya? Hak, ada kewajiban. Kemudian katanya raddus salam. Apa dia? Menjawab salam, wajib hukumnya. Wa iyadatul marid. Menjenguk orang yang sakit. Masakan kawan kita yang sakit di sebelah rumah kita jenguk? Nah, hebat namanya. Wattiba'il janaiz, mengikuti orang yang telah meninggal, jenazah. Wa ijabatud da'wat, dan menjawab daripada undangan. Wa tasmitul atis, menjawab orang yang bersin. Wa fi riwayatil muslim haqqul muslim ala muslim sittatun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Idza laqitahu, jikalau kamu jumpakan dia, fasallim alaih, hendaklah kamu salam atasnya. Ini sunnah. Kalau kita jumpa semua orang, kita salam, assalamualaikum, sunnah. Memulai salam sunnah, menjawab salam wajib. Wa idza da'aka, jikalau dia undang kamu, fajibhu, makalah kamu jawab. Ini wajib hukumnya. Wa idza stansahaka, jikalau dia minta nasihat, fansah lahu, makalah kamu nasihatkan dia. Ini juga hukumnya wajib. Tapi kalau kamu enggak tahu menasihati, enggak tahu apa-apa, jangan nasihatilah. Diam saja, bukan wajib. Tapi kalau biasanya kau tahu kalau Allah, kalau Rasul, apa semuanya, nasihati. Fa idza atasa fahamidallah ta'ala, jikalau sekiranya dia bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, fasamidhu, maka kau jawab bersinnya tersebut. Wa idza marida fa'udhu, jikalau dia itu sakit, maka hendaklah kamu jenguk dia. Dalam riwayat yang lain enggak ada itu kan? Ada? Ada enggak? Ada. Wa idza mata fattabi'hu, jikalau sekiranya meninggal dunia, maka kamu ikuti jenazahnya. Faslun fi ma yaqulu al-'atis wa bayan al-alfadh at-tasmid wa dhikri ma fihi min khilaf al-fiqh. Pasal yang menceritakan tentang apa yang dikatakan orang yang bersin dan menerangkan lapas-lapas menjawab orang yang bersin tersebut, dan menyebut apa yang ada padanya masalah khilaf fiqh. Ittafaqal ulama wala annahu yustahabbu lil-'atis ay yaqula 'aqiba 'utasihi. Ittifaqlah ulama, disunatkan bagi orang yang bersin itu mengatakan setelah bersinnya alhamdulillah. Kalau qala alhamdulillahi rabbil alamin kan ahsan. Kalau dia kata alhamdulillah rabbil alamin lebih bagus. Jadi ala rabbil alamin itu tambahan. Walau qala alhamdulillahi ala kulli halin kana afdal. Jika dia kata segala puji bagi Allah SWT atas setiap-tiap keadaan, lebih afdal. Bagaimana dia kata lebih afdal? Mana bagusnya ahsan dan afdal? Afdal. Kenapa lebih afdal di sini daripada alhamdulillah rabbil alamin? Sebab alhamdulillah rabbil alamin ini kembali kepada Allah. Ala kulli halin itu kembali kepada diri kamu. Maka kata setiap saat kamu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaan kamu memuji Allah Subhanahu wa taala. Rawaina fi sunan Abi Dawud wa ghairihi, dan selainnya bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli halin. Jikalau sekiranya bersindah salah seorang kamu, hendaklah dia mengatakan segala puji bagi Allah bagi tiap-tiap keadaan. Tidur kita puji Allah, salat kita puji Allah, santai kita puji Allah. Wal yaqul akhuhu wa sahibuhu, dan mengatakan kawan dia atau temannya yarhamukallah.
Wa yaqulu huwa, dan mengatakan orang yang bersin tadi itu setelah dijawab oleh temannya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Jadi andai kata kita dah katakan alhamdulillah, kawan itu tak jawab, apakah kita katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum? Enggak perlu. Adanya jawaban dari teman kita itu baru kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan teman tersebut kalau enggak menjawabnya dia berdosa andaikan enggak tahu. Ya, andaikan enggak tahu. Ya, andaikan enggak tahu dia enggak berdosa. Andaikan enggak tahu dia enggak berdosa. Kalau umpamanya permasalahannya hukum itu enggak tahu, dia itu wajib. Kan tadi kita kata menjawabnya wajib. Dia enggak tahu hukumnya itu wajib, enggak berdosa dia. Kalau sekiranya kawan tersebut enggak tahu, dia mengucapkan alhamdulillah, dia enggak kedengaran. Itu saja. Kawan itu enggak kedengaran, maka tidak wajib bagi dia menjawabnya, atau tidak berdosa bagi dia tidak menjawabnya. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan aqasa ila jambihi. Seorang laki-laki bersin ya di sisinya atau di sebelahnya. Faqala alhamdulillah wa salamu ala Rasulillah. Qala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, wa ana aqulu alhamdulillah wa salamu ala Rasulillah. Dan saya mengatakan alhamdulillah wa salamu ala Rasulillah. Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. 'Allamana an naqul, Rasul mengajarkan kami mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tambah-tambah, yang diajarkan Rasulullah itu yang digunakan. Acim, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Itu mau khutbah namanya itu. Alhamdulillah ala kulli halin. Qultu wa yustahabbu li kulli man sami'ahu ayyaqulu, dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang mendengarnya dia katakan yarhamukallah, atau yarhamukallah, atau rahimakallah, atau rahimakumullah. Wa yustahabbu lil 'atisin ba'da dzalika ayyaqul, dan disunatkan bagi orang yang bersin mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum, atau yaghfirullahu lana wa lakum. Yaghfirullahu lana wa lakum. Wa inna fi Muwatta Malik anhu an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala idza atasa ahadukum faqila lahu yarhamukallah. Apabila bersinlah salah seorang kamu, adalah katakan kepadanya yarhamukallah. Yaqulu yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Enggak panjang-panjang nih ya. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Cukup dah, jangan tambah-tambah lagi. Orang sekarang suka nak tambah-tambah. Kalau salam itu pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuhu wa mus'alib. Panjang dibuat ni. Cukuplah dah warahmatullahi wabarakatuh. Saja orang nak buat macam-macam. Wa qul hadza sunnatun laysa fi syai'un wajib. Dan ini semuanya adalah sunnah, bukan padanya sesuatu yang wajib. Qala ashabuna wa tasmitu wa qawlu yarhamukallah. Tasmid ni katanya sunnah. Sunnah hukumnya atas orang apa? Sunnatun kifayah. Itulah sunnah kifayah. Ada sunnah kifayah. Nah, bagaimana sunnah kifayah? Kalau seorang saja menjawab, berarti sudah apa? Sudah cukup. Lau qalahu ba'dul hadirin, dan jikalau sekiranya berkatakan sebagai orang yang hadir, ajza'a anhum, maka terpadalah daripadanya. Seperti baca bismillah. Kita makan ramai-ramai, orang satu baca bismillahirrahmanirrahim, satu orang yang baca bismillah, dah terpada. Namanya sunnah apa? Kifayah. Ada sunnah aini, ada sunnah kifayah. Walakin al-afdal ay yaqul lahu kullu wahid minhum, akan tapi yang paling afdalnya mengatakan tiap-tiap daripada mereka lidhahiri qauli sallallahu alaihi wasallam, karena zahir daripada perkataan Rasulullah dalam hadis sahih alladzi qaddamnahu